Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doanya akan dipimpin oleh Said Khan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu aja. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, kita absen terlebih dahulu. Said Hanafi, Hadir. Rafiqa Ainun Turki, Lanjir Madani, oke baik, hadir semua ya. Oke, kita lanjut ke kedua pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu. Peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar penelitian etnografi melalui diskusi kelompok dan analisis kasus untuk memahami karakteristik dan tujuan penelitian etnografi. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian etnografi yang sesuai melalui eksplorasi literatur dan studi lapangan awal untuk menentukan fokus penelitian yang relevan dengan komunitas yang diikuti. Yang ketiga, menerapkan teknik pengumpulan data dalam penelitian etnografi melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi autentik dari partisipan penelitian. Yang keempat itu menganalisis data etnografi yang telah dikumpulkan melalui kategorisasi, tematik dan interpretasi dan mendalam untuk menghasilkan pemahaman dan komprehensif mengenai budaya atau praktik sosial kelompok yang diteliti. Yang kelima, menyusun laporan hasil penelitian etnografi melalui narasi deskriptif dan reflektif untuk mendokumentasikan temuan penelitian secara sistematis dan akademik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu metode penelitian dari portfolio, yaitu penelitian etnografi. Pernah kalian mendengar kata etnografi sebelumnya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Oke, silakan. Etnografi itu tentang budaya ya, Bu? Betul. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami cara hidup, kebiasaan, nilai, dan norma suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung dan mendalam. Tujuan kita adalah memahami langkah-langkah melakukan penelitian etnografi, menyusun catatan etnografis, menganalisis data, menulis laporan, dan tentunya memahami prinsip-prinsip etika. Kita juga akan membahas satu contoh nyata dari masyarakat yang ada di Makassar. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu langkah-langkah dalam melakukan etnografi. Di sini kita baik, saya akan menjelaskan satu persatu dan kalian boleh bertanya kapan saja. Baik, yang pertama itu menentukan fokus penelitian. Langkah pertama dalam penelitian adalah menentukan fokus atau subjek kajian. Fokus ini menjadi dasar untuk semua proses selanjutnya dalam penelitian. Adapun contohnya itu seperti tradisi Makaci. Dalam adat pernikahan Bugis Makassar, peneliti memilih fokus karena ingin mengetahui makna simbolik, proses pelaksanaan, serta perubahan nilai yang mungkin terjadi dalam praktik tradisi tersebut di era modern.
peneliti melakukan observasi partisipan, yaitu ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti sambil melakukan pengamatan secara langsung. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Contohnya tadi itu mengkaji. Peneliti menghadiri proses mengkaji, serta dalam mempersiapkan acara, berbincang dengan tokoh adat, dan mencatat berbagai simbol gerakan, serta respon peserta selama prosesi berlangsung. Yang ketiga, mewawancarai informan kunci. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam atau pengalaman langsung terkait penelitian. Contohnya itu tokoh adat yang memimpin proses mengkaji, sesepuh kampung yang memahami sejarah dan perubahan tradisi, pelaku adat atau keluarga pengantin yang pernah menjadi prosesi tersebut. Tujuannya itu untuk menggali informasi mengenai makna, nilai, serta konteks budaya balik tradisi mengkaji. Selanjutnya yang keempat, menyusun catatan lapangan secara sistematis. Peneliti mencatat semua hasil observasi, wawancara, dan interaksi di lapangan secara rapi dan terstruktur. Adapun isi catatan lapangan dapat berupa kronologi kegiatan, ucapan informan, situasi sosial dan lingkungan, deskripsi atau interpretasi awal dari peneliti. Catatan ini tuh sangat penting untuk memastikan data tidak hilang dan bisa dianalisis secara mendalam. Yang terakhir itu menganalisis data dan menulis laporan akhir. Tahap ini adalah mengelola dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, atau makna. Langkah ini mencakup kode data atau mengelompokkan data berdasarkan tema. Yang kedua, menyusun narasi hasil penelitian. Yang ketiga, membandingkan temuan dengan teori atau referensi lain. Yang keempat, menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi. Hasil akhirnya yaitu laporan penelitian yang bisa berbentuk makalah atau ilmiah atau skripsi tergantung tujuan penelitian. Sampai di sini ada yang bertanya? Baik Bu, oke silakan. Bu, kalau kita menggunakan metode itu, apakah tetap bisa melakukan observasi yang juga? Oke, Bu, tentu bisa, karena justru penelitian kognitif seringkali bukan berasal dari kelompoknya. Namun kita harus buka, menghargai adat dan menunjukkan yang baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke yang kedua, yaitu menyusun catatan etnografis. Catatan etnografis adalah dokumen utama dalam penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, khususnya dalam pendekatan etnografi. Catatan ini merekam secara rinci semua pengalaman peneliti selama berada di lokasi penelitian. Adapun isi utama catatan etnografi meliputi apa yang kalian lihat, seperti observasi visual terhadap kegiatan, interaksi sosial, pakaian, cara, ekspresi wajah, gerak tubuh, hingga simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi. Yang kedua, apa yang kalian dengar? Misalnya kayak percakapan antar warga, ucapan dari tokoh adat, doa atau mantra, lagu tradisional, suara-suara khas lingkungan, serta pengumpulan informasi saat wawancara. Yang ketiga, apa yang kalian rasakan? Pengalaman seperti pengalaman pribadi peneliti, seperti perasaan takut, canggung, bingung, atau kagum saat menyaksikan suatu prosesi. Ini mencerminkan keterlibatan emosional peneliti dan bisa menjadi bahan refleksi dalam analisis. Catatan etnografis harus dibuat segera
setelah kegiatan atau observasi dilakukan. Agar detail tidak hilang, peneliti juga dapat membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama itu seperti catatan deskriptif. Yang kedua seperti catatan deskriptif. Adapun contoh catatannya yaitu seperti tanggal 12 April 2024, saya menyaksikan proses sang mancing. Para perempuan menggunakan baju bodo warna merah. Pacar dituntut dan diusap dengan calon pengantin sebagai simbol kesucian. Oke, lanjut yang ketiga, menganalisis data. Dalam etnografi, analisis data bersifat kualitatif. Kita mencari tema utama, contohnya seperti simbol kesucian dalam upacara pengantin, peran perempuan dalam ritual, dan perpaduan dengan adat dan agama. Data analisis ini sambil terus dicatat dan dikonfirmasi dengan informan. Yang keempat, menulis laporan etnografi. Menulis laporan etnografi memiliki struktur laporan etnografi seperti pendahuluan atau latar belakang dan fokus. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, deskripsi hasil pengamatan. Dan yang keempat, analisis dan interpretasi. Kelima, itu kesimpulan, dan keenam, daftar pustaka dan lampiran. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah hasilnya bisa berbeda kalau peneliti yang lain yang menulis? Bisa, karena etnografi bersifat subjektif tetapi tetap ilmiah. Maka penting untuk menyertakan konteks dan sumber data yang jelas. Bisa paham? Oke, lanjut yang kelima, yang terakhir itu prinsip etika penelitian etnografi. Berikut penjabaran yang lebih jelas tentang prinsip etika penelitian etnografi. Prinsip etika penelitian etnografi: dalam melakukan penelitian etnografi, kita tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga harus menjaga hubungan yang baik dan menghormati masyarakat yang kita teliti. Ada beberapa prinsip etika yang utama yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama itu persetujuan informan atau informed consent. Sebelum melakukan wawancara atau mengambil gambar atau merekam video, kalian wajib meminta izin dari orang yang bersangkutan. Jelaskan siapa kalian dan untuk apa data tersebut digunakan. Yang kedua, kerahasiaan identitas. Jika informan meminta agar identitasnya tidak disebutkan, kalian harus menggunakan nama samaran atau menambahkan informasi yang dapat mengarah pada identitas aslinya. Ini itu sangat penting untuk menjaga informasi dan keamanan mereka. Yang ketiga, tidak merugikan masyarakat. Penelitian tidak boleh merusak, mengganggu, atau mempengaruhi negatif kehidupan sosial dan adat masyarakat. Misalnya, jangan memaksa masuk ke ruang sakral atau melakukan ulang urutan upacara demi dokumentasi. Yang keempat, yaitu transparansi tujuan penelitian. Sampaikan dengan jujur apa tujuan kalian datang, apa yang kalian ingin pelajari, dan bagaimana data akan digunakan. Jangan menyembunyikan informasi atau berpura-pura menjadi orang lain. Oke, sampai di sini pembahasan materi sekarang. Saya akan membagikan kalian studi kasus untuk didiskusikan sama teman-teman. Pembahasan materi sekarang, saya akan membagikan kalian LKPD untuk didiskusikan soal studi kasus yang saya akan bagikan.
setelah diberikan, silakan kalian presentasikan apa yang didapat hasil diskusi kalian. Saya persilakan. Fokus dari penelitian ini adalah tradisi Tulang 10 sebagai sarana penyelesaian konflik sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini akan menggali bagaimana tradisi ini dipraktikkan, siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Selain itu, penelitian ini akan melihat nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Itu saya dulu. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, yang berarti penelitian akan terjun langsung ke lapangan, terlibat secara partisipatif, dan mendokumentasikan kehidupan sosial masyarakat secara mendalam. Dua metode utama yang digunakan adalah yang pertama adalah observasi partisipatif. Peneliti akan hadir langsung dalam pertemuan Tulang 10, mengamati proses dialog, pengambilan keputusan serta interaksi sosial antar peserta. Lalu yang kedua adalah wawancara mendalam. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, warga yang terlibat dalam konflik, dan perwakilan pemerintah lokal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali makna, peran, dan persepsi masing-masing pihak terhadap tradisi Tulang 10. Baik, dalam catatan lokalnya yaitu pada tanggal 12 Maret 2025 ada di lokasinya Kelurahan Taman Raya, Kota Makassar. Pertemuan dimulai pukul 9 WITA di bawah kolom rumah panggung di rumah salah satu tokoh masyarakat. Sekitar 15 orang hadir dari warga yang berselisih, tokoh adat, dan perwakilan kelurahan. Suasana pertemuan sangat tenang dan penuh rasa hormat. Semua peserta duduk melingkar di atas tikar pandan. Tokoh adat membuka pertemuan dengan salam pembuka dan pengantar. Tidak ada yang saling menyela. Nada bicara rendah namun tegas. Setiap pihak diberi waktu untuk menyampaikan pandangannya. Di sela-sela diskusi muncul ungkapan lokal yang syarat makna seperti malik, siparape, deba sifat tokong, yaitu saling menopang dan menguatkan. Peneliti mencatat ekspresi wajah peserta, respon verbal, serta simbol-simbol yang hadir dalam pertemuan. Misalnya, posisi duduk dan penggunaan bahasa lokal. Dalam nilai sosial dan dalam tradisi Tudang Sipulung, tradisi Tudang Sipulung mencerminkan nilai-nilai luhur yang masih hidup dalam masyarakat Bugis Makassar. Beberapa nilai sosial yang ditemukan itu adalah musyawarah. Proses penyelesaian konflik dilakukan secara kolektif melalui diskusi terbuka dan partisipasi setara. Tidak ada paksaan dan setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Kedua, keadilan dan kesetaraan. Semua pihak diperlakukan sama. Tidak ada dominasi dari satu kelompok. Pendapat warga biasa memiliki bobot yang sama dan dengan tokoh masyarakat. Yang ketiga, itu budaya malu atau siri. Siri adalah nilai normal yang menjadi landasan tindakan dalam pertemuan semua pihak, menjaga kehormatan diri dan komunitas dengan tidak bertindak kasar atau memaksakan kehendak. Yang keempat, yaitu kolektivitas dan solidaritas. Penekanan pada pentingnya menjaga keharmonisan lokal, sosial. Tujuan akhir dari Tudang Sipulung bukan sekadar menyelesaikan masalah, tetapi memilihkan hubungan baik antar warga. Baik, mungkin kesimpulan akan dibacakan oleh Dani. Saya persilakan. Baik, tradisi Tudang 10 bukan hanya forum musyawarah, tetapi juga merupakan cerminan dari kearifan lokal yang mengutamakan keharmonisan, dialog, dan keadilan sosial. Penelitian etnografis ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa nilai-nilai tradisional seperti ini masih relevan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat modern. Oke, kebetulan semua luar biasa. Jadi kalian sudah bisa menganalisis kasus dengan menggunakan penelitian etnografi. Oke, sampai di sini saja. Jadi kesimpulan
kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah hari ini kita telah belajar bahwa etnografi adalah metode penting dalam memahami kehidupan masyarakat dari dalam. Kita belajar langkah-langkahnya, cara menyusun, cara menyusun data, menganalisis data, menganalisis laporan, dan memegang prinsip etika. Dengan etnografi, kita tidak hanya mengamati, tetapi juga menghargai cara hidup orang lain. Semoga kalian bisa menggunakannya dalam tugas proyek nanti. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tugas untuk di rumah. Silahkan catat apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini dan didukung minggu depan. Oke, sampai di sini semua paham? Oke, jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke topik baru. Jadi kalian pelajari sekilas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.